Halo teman-teman, aku Imelda Sarah dan partner saya Fajar Arina. Kita dari kelompok 11 bakal bahas sesuatu yang menarik. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya? Yap, kali ini kita akan membahas tentang teori evolusi Darwin dan pengaruhnya di dunia sains. Kita sering banget mendengar tentang Charles Darwin, tapi sebetulnya apa sih arti evolusi itu? Gampangnya nih, evolusi itu adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat dalam waktu yang cukup lama. Perubahan ini terjadi pada setiap makhluk hidup. Nah, sedikit mengulas biografinya, Charles Darwin ini lahir di United Kingdom, dan pada masa mudanya dia tuh seneng banget memancing dan meneliti hewan-hewan yang dia temui. Dan salah satu karyanya yang terkenal yaitu buku The Origin of Species. Terus gimana sih awal mula teori Darwin itu? Jadi semuanya itu berawal dari ketika Darwin menerima gelar Bachelor of Arts dari salah satu kampus bergengsi, yaitu Cambridge University. Jadi salah satu profesor dia itu nyaranin supaya si Darwin ikut pelayaran mengelilingi dunia naik kapal HMS Beagle namanya. Charles Darwin berlayar selama 5 tahun dengan kapal ini pada tanggal 27 Desember 1831. Pada saat itu tuh usia dia masih 22 tahun ketika dia dipekerjakan untuk menjadi naturalis kapal. Sebagian besar perjalanan itu dihabiskan dengan berlayar mengelilingi Amerika Selatan. Di sana Darwin itu menghabiskan banyak waktu di darat untuk ngumpulin tumbuhan dan hewan. Dia juga mengisi buku catatannya dengan pengamatannya terhadap tumbuhan, hewan, dan geologi. Dia juga mencatat banyak banget flora dan fauna di berbagai daerah Amerika Selatan. Dia juga nemuin flora dan fauna di benua itu punya ciri khas yang sangat berbeda dengan flora dan fauna di benua Eropa. Nah, Darwin ini tuh juga nyatet bahwa flora dan fauna di daerah tropis benua tersebut itu lebih dekat ke kerabatannya sama spesies yang hidup di daerah iklim sedang di Amerika Selatan. Terus ada salah satu yang menarik nih dari penemuan Darwin di Galapagos, yaitu 13 jenis burung finch yang paruhnya mirip tapi ternyata spesiesnya beda-beda. Kok bisa ya? Jadi sebetulnya burung finch ini tuh yang bermigrasi dari Amerika Selatan ke Kepulauan Galapagos. Nah, akibat dari migrasi itu, burung finch ini akhirnya harus beradaptasi dengan variasi jenis makanan. Karena lingkungannya udah beda, jenis makanannya udah pasti beda. Nah, hal tersebutlah yang bikin burung finch memiliki bentuk paruh yang bervariasi. Siapa aja sih tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi untuk teori Darwin? Yang pertama ada Carl Linnaeus yang menemukan sebuah sistem pengklasifikasian makhluk hidup dengan memberikan nama Latin genus dan spesiesnya. Yang kedua ada Comte de Buffon yang memiliki teori berbanding terbalik dengan Darwin, yaitu bahwa makhluk hidup tidak berevolusi, melainkan devolusi dari nenek moyangnya yang lebih kuat. Lalu yang ketiga ada Baron George Cuvier, bahwa evolusi terjadi akibat dari bencana alam di masa lalu seperti jatuhnya meteor, banjir, dan lain-lain. Charles Darwin mengeluarkan hipotesis pertamanya pada tahun 1836 berdasarkan hewan-hewan yang ia lihat pada Kepulauan Galapagos. Darwin meyakini bahwa apa yang dia lihat sepanjang perjalanannya dengan HMS Beagle tidak dapat dijelaskan dengan sudut pandang keagamaan, namun hanya dapat dijelaskan dengan proses evolusi. Hipotesis ini masih Charles Darwin teliti hingga akhirnya ia jadikan sebuah buku. Penerbitan Origin of Species pada 24 November 1859 berdasarkan hipotesis pertama Darwin. Dalam buku ini, Charles Darwin menjelaskan bahwa spesies tidak diciptakan langsung oleh tangan ilahi, namun hasil mutasi dari beberapa bentuk yang sederhana dalam jangka waktu yang panjang. Darwin juga menjelaskan bahwa evolusi spesies terjadi dengan bantuan alam. Alam yang berubah menuntut spesies juga berubah, sehingga terjadilah evolusi pada spesies mengikuti adaptasinya terhadap lingkungan. Dengan contoh genus Panthera dengan spesies jaguar dengan ciri-ciri tubuh yang lebih ramping namun dengan otot-otot yang besar sesuai dengan habitatnya, yaitu hutan hujan. Lalu spesies macan tutul dengan tubuh yang lebih ramping lalu dengan bulu yang lebih tipis dikarenakan habitatnya yang panas. Lalu ada spesies harimau dengan badan yang lebih besar dan bulu yang lebih tebal dikarenakan beriklim hutan hujan tropis. Dan yang terakhir ada spesies Panthera beltae
yaitu saudara dekatnya snow leopard dengan bulu yang lebih tebal dan badan yang lebih kecil untuk mencari mangsa. Isi dari buku Origin of Species tidak dapat diterima oleh para agamis karena sangat melenceng dari apa yang agama telah ajarkan. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung isi dari buku ini, sehingga menimbulkan perdebatan antara masyarakat pro-Darwin dengan para agamis. Bahkan hingga kini, teori Darwin masih menjadi perdebatan dalam masyarakat. Kira-kira kamu dukung pihak yang mana nih?